Halo Gali. Mana teman-teman yang lain? Ada apa sih gerangan? Gali. Akil. Mana teman-teman yang lain? Nggak tahu. Nggak tahu. Bukan. Ya sabar ya. Saya yang harusnya sabar kalian ya. Oke. Berjuang mati-mati. Now I will show the slide of the recount text once again to refresh. Okay. Yes. I am sorry. So this is the recount text, and then recount text is a text that tells us about something that happened in the past. Sesuatu yang menceritakan kejadian yang sudah berlangsung ya. Next. For examples of recount text, there are biographies, autobiographies, newspapers or television news, letters and postcards, and also diaries. Diaries also recount text. Okay? Yes. Okay, good. Next, just ignore him. Okay? Yes. Next. The generic structure of recount text. Generic structure of recount text. There are three parts of recount text. The first one is orientation. In orientation, we introduce the topic. So the event. So what we are going to discuss. That's the orientation. For example, hi friends. I will tell you about my activities this morning. That's orientation, oke? Okay? Kalau mau cerita tentang kegiatan pagi ini, kegiatanku pagi ini, orientationnya I will tell you about my activities this morning, gitu ya? Oke. Okay. And then the second part, bagian yang kedua dari recount text adalah sequence of events. Sequence of events itu adalah urut-urutan kejadian. Jadi kejadiannya apa saja? My activities this morning itu bisa from getting up, dari bangun pagi, until before the class this morning. Sampai sebelum pelajaran dimulai. Oke? Okay? Now, the recount is told in chronological order, maksudnya urut. Dari kegiatan satu ke kegiatan kedua, dari kegiatan kedua ke kegiatan ketiga. So, you can use the word first, second. Jadi kalimat-kalimatnya diawali dengan ini. Second itu ke apa? Kedua. Kemudian kalau ketiga? Kalau ketiga apa? Third. Di sini ya, kira-kira di sini, third. And then fourth, kalau ada 4. Kalau yang kelima, fifth ya, yang kelima. Yang keenam, sixth, tapi pakai TH itu ya. Ya, itu dulu yang kelas 7. And then the use of then, and then, next. Next itu artinya apa? Rapor? Selanjutnya, berikutnya. Oke. Finally. Itu family. Itu family. Hai Sarah. Hai Sarah. Halo. Are you there, Sarah? Hidupin mikrofonnya. Iya, Sarah sudah welcome. How are you? I'm good. Okay, good. Nice to hear that you are okay. Now, kita sedang mengulang kembali review ya of the recount text sebentar ya. Oke. Finally, not family. Anwar. Not family. Finally. What is finally? Akhirnya. Akhirnya, thank you. Ada yang jawab. Ayo, dia bantu kamu itu ya. Oke, thank you. Benar. Finally, Anwar.
Abi. Yes, Bu. I'm sorry. Nah, gitu ya. Finally, Imam Rapul. Aduh. Finally itu artinya akhirnya. Jadi biasanya at the end of your paragraph. Jadi menjelang terakhir itu, kamu akan gunakan finally, akhirnya, bla 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 gitu ya. And then the third part, bagian yang ketiga dari recount text adalah reorientation. In this reorientation, the writer can give personal opinion about the topic or event. Sang penulis yang menulis paragraf itu tadi, teks itu tadi, dapat memberikan pendapat apa ini? Pendapat apa? Personal? Pendapat? Opinion? Pendapat pribadi. Betul sekali. Thank you, Sarah. Personal opinion itu adalah pendapat pribadi tentang apa? Tentang topik yang tadi disampaikan di sini, di orientation. Gitu ya. Atau tentang kejadian-kejadian yang disampaikan di sequence of event, di tengah-tengah. Gitu ya. Kira-kira itu isinya recount text. Next. Ingat, dalam recount text karena menceritakan kejadian yang sudah terjadi, sudah berlangsung, digunakanlah subject plus verb to ini. Ini ya, subject plus verb to ini. Nih, saya lingkari lagi nih. Nih, subject plus verb to. Lah, verb to-nya daftarnya sudah saya share kan? Yes. Yang pertemuan beberapa hari yang lalu, ya kan? Penggunaan verb to, perubahan verb to, verb 1 ke verb 2 sudah ada ya? Iya. Itu dihafalkan. Supaya lebih enak kalau mengarang, menulis gitu ya. Kemudian the uses of first, second, next. Lanjut, ini contohnya. This is the example of recount text. Sebuah surat dari seorang cucu kepada grandparents-nya atau grandpa and grandma-nya. Kakek neneknya. Halo. Surat. Ya. Hai Agil. Anas Nasution muncul lagi. Halo. Alright. This is the example. Yang di garis bawah biru kemarin apa? Yang atas? Yang garis bawah biru ini? Ini loh, ini. This one. Yesterday at my school we had an international day. Kemarin di sekolahku kami mengadakan International Day. Itu disebut apa? Apa ayo? Orientation. Oke, tulisannya nggak jelas. And then reorientation. Ini, although I didn't win anything, meskipun saya nggak menang apa-apa, nggak dapat hadiah apa-apa, the International Day was still fun. Hari internasional itu tetap menyenangkan menurut dia, ya, menurut si penulis. Kalau menurut temannya si penulis belum tentu menyenangkan, Mbak. Penulis aku, ya kan? And then mana yang ini orientation, ini reorientation, ya. Bisa kelihatan nggak kursor saya? Kelihatan nggak ini? No. Pointer saya kelihatan nggak? No. Pointer kelihatan. Kelihatan ya? Yes. Andika, when you see the pointer? Yeah. Okay, so this is the orientation and this is the reorientation. Jadi di reorientation you are telling the reader your personal opinion. Personal opinion itu pendapat pribadimu tentang kejadian-kejadian yang terjadi, gitu ya. Oke, and now focus on in the middle. Coba sekarang fokus di bagian tengah. Ini loh, bagian tengah itu yang ini. Saya pen ya, ini. Fokus ke yang ini, oke? Yang bagian ini isinya apa? Coba kalian lihat. Pertama, we had performances. Kita ada pertunjukan-pertunjukan. Ada food stall, ada tempat makan itu apa? Counter-counter makanan. Displays, pameran-pameran.
Raffle ticket draw itu undian. And some of us were dressed in costume. Dan beberapa dari kami menggunakan kostum-kostum negara-negara di dunia. Itu hari internasional tuh kayak gitu. And then pertama di paragraf kedua, semua lihat paragraf kedua yang ini. We started our day off with performances. Kami mulai dengan pertunjukan-pertunjukan. Tuh lihat di sini di slide-nya ya. Lihat sini. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan toh. We started our day off with performances. Kita mulai dengan pertunjukan-pertunjukan. Kemudian apa lagi? We played games. Nih, we played games, main games. Lagi apa lagi? Straight after our performances, langsung setelah pertunjukan-pertunjukan, kami makan siang, had our lunch. Makan siang maksudnya. Ada 3 nih, sudah 3. There were food stalls. Ada stall itu counter-counter makanan gitu ya, food stalls ya. Ada counter-counter makanan. They came from Australia, Asia, Arabic, and Greece gitu. Itu loh, food stall-nya itu makanan-makanan dari Australia, Asia, gitu ya, dan lain sebagainya. Lanjut, there was also a trash and treasure stall where they sold toys. Ada toko yang menjual mainan, nih loh, ya. Jadi ada 5 nih. The school got these things. These things-nya itu maksudnya toys-nya tadi. Sekolahan dapat toys ini tadi dari mana? By asking the children to bring them in. Minta murid-murid untuk membawa. Terus dijual, gitu loh. Maksudnya begitu. Nah, itulah isi suratnya anak tadi kepada kakek neneknya. Oke. Nah, saya tanya dulu. Kegiatannya ini sudah terjadi belum? Sudah. Makanya dia cerita sama kakek neneknya melalui surat anak ini. Pengen sharing, berbagi cerita kepada kakek nenek tentang kegiatannya tadi. Di sekolah ada hari internasional gitu ya. Ini cucu yang baik ya. Kalian, do you tell your grandparents anything? Pernah cerita apa gitu ke kakek nenek? Atau hanya lihat kakek nenek itu seperti sebuah lukisan gitu, yang tidak boleh dipegang gitu? Ada nggak yang tinggal dengan kakek neneknya? Nggak ada. Ada nggak? Apalagi yang nulis surat ya. Do you write letters to your grandparents? Apakah kalian nulis surat kepada kakek nenek? Enggak juga. Terus kan ngopo? Kakek nenekmu buat dadek pajangan gitu. Iya. Kadang diajak cerita ya. Oke, jadi ini contoh nih seorang grandson atau granddaughter, saya nggak tahu apakah ini cucu laki-laki atau perempuan yang nulis ini, tapi dia cerita ya pada kakek neneknya. Nah, dia cerita sesuatu yang sudah dia lakukan atau terjadi tadi di sekolahnya, jadi sudah terjadi. Perhatikan, yang saya garis bawah merah. Semuanya lihat yang saya underline, red underline. Semua yang di garis bawah merah ya. Galih, Sarah, Agil, dan itu ada di sini ya. Silakan lihat yang di garis bawah merah. Kenapa saya garis? Apa persamaannya kata-kata yang saya garis bawah merah ini? Siapa yang tahu? Andika, do you know anything? Agil, Sarah, Galih? Ada yang tahu nggak kenapa kata-kata ini saya garis bawah? Elo? Nggak tahu. Karena Bu Meti kurang kerjaan. Kok nggak di garis bawah? Ayo. Ada yang tahu nggak? Andika pasti tahu. Saya kasih tahu ya. Yang saya garis bawah merah ini semua adalah kata kerja bentuk kedua atau verb to. Kan kalian inget nih. Sebentar ya, pen. Nah, ini. Kan kalian inget ya. Pen. Bahwa recount teks itu adalah teks yang bercerita tentang yang sudah terjadi masa lalu.
polanya adalah, pola kalimatnya, tensesnya adalah simple past tense. Simple past tense itu rumusnya, ingat nggak di video saya? Subjek plus verb berapa? Kata kerja bentuk keberapa? Do. Wah, ini loh rumusnya. Ya, subjek plus verb to. Kelihatan ya di situ ya. Nah, subjek plus verb to. Jadi semua kalimatnya itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi tidak ngomong I start, tapi I started. We start. Salah, yang betul we started. I like. Pakai D. Lihat nih. Saya pointer ya. Ini loh. I like. Kemudian we played. Pakai ed. Kemudian we had, bukan we have. Kalau verb 1 kan have. Verb 2-nya had. Tahunya dari mana, Bu? Saya sudah share itu tabelnya ya. Dilihat lagi. Kemudian they came, bukan they come. Mereka datang gitu. Bukan come tapi they came. Kemudian they sold. Mereka menjual. Bukan they sell. Sell itu verb 1. Oke? Kemudian ini got, bukan get. Ya, perhatikan. Yang saya garis bawah ini semua adalah verb 2. Paham? Jadi rumus kalimatnya nanti harus subjek. Subjek itu orangnya ditambah dengan verb 2. Oke? Sekarang kita akan latihan loh. Nah, sebelum latihan ada nggak yang mau ditanyakan tentang recount text? Yang di rumah, do you have any questions about recount text? Galih? Ada yang mau ditanyakan? No, Miss. No, Sarah? Oke, thank you. Semua sudah jelas ya, Sarah? Jadi, Sarah? Sarah? Yes. Jadi rumusnya apa nih untuk recount text? Subject plus verb to. Good. Subject plus verb to, ya. Kemudian dalam sebuah recount text kan dibagi menjadi 3 bagian. Apa saja, Sarah? Ayo, ini. Sarah? Ya. Recount text dibagi menjadi 3 bagian. Apa saja? Orientation, sequence of action, Yes. reorientation. Very good. Thank you, Sarah. Nah, betul sekali. Jadi yang disebut bagian dari recount text itu ada 3, orientation, events, peristiwa-peristiwanya, dan reorientation bagian bawah. Orientation atas, reorientation bawah, dan di tengah-tengahnya ada activitiesnya. Oke? Seperti contohnya yang ini tadi. Oke? Nah, kalau do you have any questions? No? Nggak ada? Elok nggak tanya? Kalau tidak tanya, sekarang dia dibuka bukunya semua. Buku bahasa Inggrisnya yang buku tulis. Buku latihan ya. Kita akan buat sama-sama. Kita akan buat sama-sama ya. Sebentar. Kita akan buat sama-sama. Di sini kita sama-sama buat. Oke. Yang pertama, coba semua menulis. Kita sama-sama buat ya. Yang di rumah juga boleh pakai buku ditulis. Ini masih tampil kan layarnya? Di sini nggak kelihatan ya? Oh, lihat. Ini kelihatan kalau di hanya. Padahal saya mau nulis nih. Ini bisa nggak ya?
Nah, saya mau nulis boleh. Oh, di halaman kosong ini aja nulisnya, ya. Oke. Jadi harus pakai cara begini nih, ya. Now, yang di rumah juga yang di kelas, we are going to make a recontext together. Kita akan buat recontext bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Nanti di rumah sendiri-sendiri. Sekarang di sini bersama-sama. Kita masih punya sekitar 20 menit, ya. 20 menit. Jadi siapa belum pulang, ya. Oke. Please, let's start. Kita mulai. Kita akan buat recontext tentang kegiatan pagi ini. Tadi pagi kita ambil contoh seorang anak yang kemarin siapa yang saya pakai contoh, Anas ya? Iya. Anwar. Tapi Anwar tuh sedang tidur. Oh nyata. Pakai face shield-nya dong. Nanti enggak. Masalahnya nanti kalian didatengin dari tim Satgasnya ya. Kita ini diamati oleh Satgas ya. Oke, kita akan buat, saya ini lengan panjang nih, terus gemuk ya. Kita akan buat sama-sama ya, paham ya? Buat sama-sama. Jadi prepare your pencil or pen. Kita akan buat recontext, contoh recontext bersama-sama. Yang pertama kita akan pakai kemarin Anwar atau kita buat anak baru aja ya. Misalkan siapa nih namanya? Bella dan Bella ya. Ini Bella cerita tentang kegiatan dia pagi ini. Dia awali dengan orientation-nya apa nih? Dia akan bilang apa? Siapa yang mau nyoba? Kamu pura-pura, kita semua jadi Bella ya. Saya juga jadi Bella, Andika jadi Bella. Ella jadi Bella, Ella jadi Bella biasa ya. Kita jadi Bella nggak apa-apa, Andika jadi Bella. Nggak apa-apa, yang di rumah juga jadi Bella. Nama anaknya Bella. Saya tulis ya, Bella. Ini Bella, kita semua jadi Bella. Tapi kita nggak akan menyebut nama Bella ya. Saya membuat ini supaya kalian tahu bahwa kita tidak jadi diri kita, ya, jadi Bella. Kita ingat yang pertama ada bagian apa disebut apa? Orientation di sini di atas. Kemudian ada terakhir nanti apa? Orientation gitu ya. Dan di sini adalah sequence of events. Nanti ini kira-kira yang akan kita buat, harus dibuat. Nah, Bella akan cerita tentang aktivitinya this morning. Bella akan ngomong apa pertama-tama? Hi friends gitu ya. Hi friends. Halo. Hi friends. Saya nulis hi friends susah ini. Ya, hapus saja. Kalian pokoknya tahu di sini dia nulis apa. Hi friends, kan dia nyapa nih. Kemudian sudah. Terus dia Bella kira-kira ngomong apa nih? Dia kan pasti Bella ngomong begitu. I will tell you about my activities this morning. Gitu kan? Itu orientation tuh. Jadi kita sebagai pembaca, orang sebagai pembaca akan tahu, oh ini paragrafnya tentang Bella's activities this morning, gitu ya. Yang di rumah juga boleh ikut membuat, atau malah lebih cepat nih dibandingkan kita yang di sini. Oke? Alright, itu sudah jadi orientation loh, sudah cukup ya. Lanjut ke bawahnya. Continue here. Daerah sini, nih ya. Tadi yang orientation sudah ya. Hi friends, I will tell you about my activities this morning. Activities tahu nulisnya ya. ACTIVIES. Activities this morning. Itu orientation. Lanjut kita ke daerah yang sequence of events di sini. Apa saja nih? Sebelum sampai ke sekolah ya. Bangun. Apa kalau bangun pagi? Get up atau wake up?
Get up. Oke, berarti tulisnya gimana? I bukan get up, harus apa? Ayo. Verb to loh. Get berubah jadi got. Di daftar got. Dilihat di daftarnya. Di daftar tabelnya kemarin dulu tuh ada. I get up berubah jadi I got up at jam berapa nih Bella bangunnya? Jam 5 gitu ya. I got up at 5 o'clock this morning gitu. I got up at 5 o'clock this morning. Di sini kalimat yang pertama itu. Kalimatnya yang pertama, kegiatan yang pertama. Terus kita mau bilang kegiatan yang kedua pakai apa kemarin? Kalau yang kedua pakai apa? First atau second? Kalau first itu kegiatan yang pertama. Ini loh first. Kalau yang kedua itu second. Kamu tulis second, ya tahu koma atau secondly biasanya, tapi nggak apa-apa second dulu, koma. Habis bangun biasanya mandi ya. Mandi itu apa? Take a bath atau take a shower gitu aja ya. Nah tapi bukan take. Ingat harus dirubah jadi ini. Jadi apa? Verb 2. Take jadi took. T-O-O-K. Ya. Jadi kalimatnya jadi I took a shower. Ya kan? Sudah? I took a shower. Sudah ditulis? Setelah itu kegiatan yang ketiga setelah mandi biasanya apa nih? Nah, kita mau pakai, jangan pakai yang ketiga gitu, tapi pakai apa? Ini loh. Ini apa nih? Then. Tulis. Tapi T-nya besar karena itu awal kalimat baru. T-nya besar ya. Then, koma, habis mandi ngapain ya? Sarapan ya. Udah salin. Mandi itu kalau salin ya. Nek salin enggak medeni. Oke. Jadi mandi sudah salin. Habis mandi biasanya apa? Apa ya itu? Apa itu? Makan sarapan pagi itu apa tuh? Breakfast. Berarti ya good. Oke. I had breakfast, bukan have, tapi had. H-A-D. I had my breakfast. Mungkin sekalian sebut aja with my brother. Gitu. Jadi Bella itu punya adik laki-laki. With my brother, gitu ya. Good. Lantas habis sarapan, langsung aja deh berangkat ke sekolah. Pakai kata ini ya. Apa ini? Finally, F-nya besar, ditulis karena itu kalimat baru. Finally, koma. We atau I aja nih, I. Brother-nya nggak ikut, brother-nya masih kecil ya. I pergi. Apa bahasa Inggrisnya pergi? Go, tapi harus berubah jadi verb do. Wah, kan rumusnya harus pakai jadi verb 2. Sorry, ini 14-an. Ini loh, verb 2. Go jadi apa? Went. W-E-N-T. I went to. Habis sarapan dia berangkat ke sekolah. I went to school. Titik. Sudah, aktivitasnya itu aja. Terus diakhiri dengan apa ini bagian bawah sendiri? Reorientation. Reorientation itu apa nih? Kita baca teorinya. Reorientation itu adalah the writer can give personal opinion, pendapat pribadi tentang topiknya yang dibicarakan tadi. Topiknya itu adalah yang ada di atas sendiri tadi. Kata kuncinya adalah pendapat pribadi.
Kira-kira Bella senang nggak kegiatannya ini? Ya, senang juga sih ya. Kan namanya biasanya di rumah, kangen teman-temannya, tiba-tiba ini bisa berangkat ke sekolah. Kan senang kan? Nah, berarti reorientation-nya Bella akan bilang apa? Iya, I was, ya kan bukan I am ya. I was so happy this morning, gitu aja. Itu sudah reorientation. Kenapa? Itu udah pendapatnya Bella, personal opinion-nya Bella bahwa dia sudah happy pagi itu. Sudah bisa mandi, sudah bisa sarapan, berangkat sekolah tidak terlambat, itu kan happy kan? Iya kan? Pasti. Yang orang normal ya happy, gitu ya. Yang nggak normal nggak happy. Oke? Nah, kalian sekarang sudah punya itu satu recount text. Sekarang silakan ditulis nama, kelas, dan nomor absen di pojok kanan atas karanganmu. Please write your full name, your class, and your student number at the top right corner of your book. Ini yang di rumah. Ada Gali yang masih bertahan, Sarah dan Agil. Yang lainnya tidak muncul sama sekali. Ya. Kenapa? Kok dimesake kenapa? Dimesake apa nih? Ayo. Sarah? Yes, Miss. Tolongin. Ya, bagus dong. Sarah minta tolong, ini tolong di tampilan layarmu di screenshot. Ada nama Gali, Sarah, Agil, dan ada gambarnya Bu Meti. Di screenshot sekarang. Bisa? Bisa nggak di screenshot? Ya, setelah di screenshot. Ya, setelah di screenshot tolong dikirim ke grup kita ya sekarang. Nggak ada gambarnya. Di grup kelas bahasa Inggris. Oke? Ya rapopo. Ya nggak apa-apa, berarti dia bisa, ya kan? Oke. Sekarang setelah kalian tulis nama, kelas, dan nomor absen, yang bawa HP difoto. Pas teksnya itu ada nama, kelas, dan nomor absennya kelihatan. Dari atas sampai bawah semua harus kelihatan ya. Di foto yang dekat, nggak usah jauh-jauh ya. Nggak usah sehalaman, teksnya pendek, ya kan? Di foto yang dekat. Setelah itu, kirimkan ke grup kelas. Nanti saya akan ambil nilai dari kiriman pekerjaan kalian. Biarin. Kita nggak bisa paksa kalau ada yang memang betul-betul lelah ya. Tolong di potret, kemudian dikirim. Anas nggak boleh motret temennya. Kan saya mintanya motret itu, ya toh? Motret apa? Teksnya. Oke. Finish? Silakan. Sarah sudah? Agil juga sudah? Sudah, Bu. Oh, very good. Thank you. Saya akhiri hari ini. Ini saya mengakhiri yang Zoom dulu, ya, karena biar mereka bisa langsung bekerja. Ingat ya, tugasnya adalah membuat tadi contoh recount text buatan kita bersama tadi yang isinya orientation, sequence of event, dan reorientation yang seperti tadi. Kemudian difoto, dikirim ke grup di kelas kita. Jangan lupa ada nama, kelas, dan nomor absen di halaman pojok kanan atas. Begitu ya? Oke, guys. I will end the Zoom today. Thank you for joining us, Nika. Hai, barusan bergabung ini Nika, baru bangun ya? Oke? I'll see you in the next meeting. Bye-bye. Bye, Sarah. Bye, Agil. Bye, Nika.
2 susu.